Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan prinsip dasar pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang metabolisme, yaitu tentang respirasi aerob. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa yang namanya metabolisme terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Respirasi aerob merupakan pemecahan dari suatu molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan menggunakan oksigen. Respirasi aerob di dalam sel sebenarnya terjadi sangat kompleks dan panjang, yaitu terjadi di dalam organel mitokondria. Kita lihat sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organel mitokondria yang bentuknya seperti ini. Ini pada sel tumbuhan, sedangkan ini adalah pada sel hewan. Kalau kita perbesar, mitokondria ini terdiri dari dua membran. Ada membran luar dan ada membran dalam. Membran dalam berkelok-kelok yang dinamakan dengan krista, dan di dalamnya terdapat cairan yang dinamakan dengan matriks. Di dalam matriks ini terdapat DNA. Inilah yang menjadikan mitokondria menjadi organel istimewa karena di dalamnya terdapat DNA. Terdapat tahap-tahap respirasi aerob, yaitu tahap glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma, kemudian tahap dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di dalam membran luar pada mitokondria. Tahap ketiga adalah siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria, sedangkan tahap keempat adalah rantai transport elektron yang terjadi di dalam krista mitokondria. Secara garis besar, respirasi aerob yaitu pemecahan glukosa dengan menggunakan oksigen itu terjadi di dalam sitosol pada tahap ke-1 yaitu glikolisis, kemudian masuk ke dalam tahap kedua dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke dalam tahap ketiga yaitu siklus Krebs, dan terakhir masuk ke dalam tahap keempat yaitu rantai transport elektron. Tahap pertama reaksi respirasi aerob itu adalah glikolisis. Gliko dari kata glukosa, lisis artinya pecah. Artinya glikolisis merupakan peristiwa pemecahan glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 asam piruvat yang masing-masing terdiri dari 3 atom karbon. Setiap proses di dalam metabolisme termasuk di dalam respirasi aerob ini selalu melibatkan enzim. Silakan amati proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma dan juga melibatkan berbagai macam enzim berikut ini. Dengan demikian, dalam proses pemecahan glukosa pada proses glikolisis ini, itu dihasilkan 2 asam piruvat dan juga dihasilkan 2 NADH, 4 ATP. Karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil bersih dari ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu adalah 4 dikurangi 2. Apa yang dimaksud dengan NADH? NADH itu adalah nikotin amid adenin dinukleotida hidrogen. Merupakan aseptor elektron yang berenergi tinggi. Sekarang kita lihat proses pemecahan glukosa dari awal yang asalnya memiliki 6 atom karbon sehingga menjadi 2 asam piruvat yang masing-masing terdiri dari 3 atom karbon. Dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6-difosfat, ini memerlukan 2 ATP. Fruktosa 1,6-difosfat akan dipecah dengan menggunakan enzim aldolase menjadi gliseraldehid 3-fosfat.
Setiap masing-masing glyceraldehid 3-fosfat akan menjadi asam piruvat. Di sini dihasilkan aseptor elektron berupa NADH yang berjumlah 2. ATP yang dihasilkan adalah 4. Maka hasil bersih dari ATP yang dihasilkan itu adalah 2. Jika oksigen tersedia, maka akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini, yang berbahan baku hasil dari glikolisis yaitu berupa 2 asam piruvat akan menghasilkan 2 NADH2, 2 CO2, dan 2 asetil koenzim A. Masing-masing senyawa asetil koenzim A akan masuk ke tahap berikutnya yang dinamakan dengan siklus Krebs, di mana asetil koenzim A akan bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Sehingga siklus Krebs ini dinamakan juga dengan siklus asam sitrat. Dari 2 siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, 6 aseptor elektron berupa NADH, 2 aseptor elektron berupa FADH, dan 4 CO2. Setiap aseptor elektron berupa NADH maupun FADH yang dihasilkan dari glikolisis dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs kemudian akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron terjadi di dalam krista mitokondria atau disebut juga dengan membran dalam mitokondria, yang merupakan rantai paling penting dalam konversi pembentukan ATP yang melibatkan NADH, FADH, kompleks protein, koenzim Q, dan beberapa sitokrom. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam bentuk gambar membran dalam mitokondria, yaitu krista. Dari setiap satu NADH, elektron akan ditransfer melewati kompleks protein ke-1 dan menghasilkan 1 H+. Selanjutnya, elektron akan ditransfer ke koenzim Q dan terus ditransfer ke kompleks protein ketiga sehingga dihasilkan 1 H+ lagi. Selanjutnya, elektron ditransfer ke sitokrom C dan ke kompleks protein 4 dihasilkan H+ kembali. Akhirnya elektron akan ditangkap oleh penerima elektron terakhir, yaitu satu unsur oksigen. Jika ada 2 H+, satu unsur oksigen ini akan bereaksi menjadi H2O. Setiap ion H+ yang dihasilkan akan masuk ke dalam sebuah generator untuk dirubah menjadi ATP dengan bantuan enzim ATP sintase. Karena ion H+ di sini dihasilkan 3, maka ATP yang dihasilkan adalah 3 untuk 1 NADH. Dikarenakan dari setiap satu molekul glukosa menghasilkan 10 NADH, maka reaksi transport elektron NADH yang terjadi di dalam rantai transport elektron terjadi sebanyak 10 kali, sehingga menghasilkan 30 ATP dan 10 H2O. Adapun FADH yang dihasilkan dari reaksi siklus Krebs akan masuk ke dalam rantai transport elektron melalui kompleks protein 2, tidak masuk ke dalam kompleks protein 1 seperti pada gambar berikut. FADH akan mengalami reaksi di dalam rantai transport elektron, yaitu di dalam kompleks protein 2, kemudian mentransfer elektron ke koenzim Q, yang selanjutnya elektron ditransfer ke kompleks protein 3 dan menghasilkan ion H+. Selanjutnya elektron masuk ke dalam sitokrom C dan ditransfer kembali ke kompleks protein 4 dan menghasilkan ion hidrogen. Akhirnya elektron akan ditangkap oleh satu unsur oksigen. Dengan adanya 2 atom hidrogen di dalam matriks, maka oksigen dan ion H+ ini akan membentuk menjadi air. Selama FADH mengalami reaksi transport elektron, maka setiap satu FADH
dapat menghasilkan 2 ATP. Dikarenakan dari satu molekul glukosa menghasilkan 2 FADH, maka reaksi transport elektron FADH pada rantai transport elektron ini terjadi sebanyak 2 kali, sehingga menghasilkan 4 ATP dan 2 H2O. Untuk mempermudah memahami keseluruhan reaksi respirasi aerob, bisa kita pelajari dalam tabel berikut ini. Tahap pertama, glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Senyawa yang digunakannya adalah glukosa dan 2 ATP. Sedangkan senyawa yang dihasilkannya itu adalah 2 asam piruvat dan 2 NADH sebagai aseptor elektron. ATP yang dihasilkan sebenarnya adalah 4 ATP. Namun dikarenakan digunakan 2 ATP, maka hasil bersih dari ATP yang dapat dipanen dari glikolisis ini adalah hanya 2 ATP saja. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di dalam membran luar mitokondria. Bahan bakunya merupakan hasil dari glikolisis, yaitu 2 asam piruvat, sehingga menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 CO2. Sedangkan aseptor elektron yang dihasilkannya adalah 2 NADH dan tidak menghasilkan ATP. Tahap 3, siklus Krebs. Terjadi di dalam matriks mitokondria. Bahan bakunya merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, yaitu berupa 2 asetil koenzim A dan 6 H2O. Menghasilkan 2 asam oksaloasetat dan 4 CO2. Sedangkan aseptor elektron yang dihasilkannya adalah 6 NADH dan 2 FADH. ATP yang dihasilkan sebanyak 2 ATP. Aseptor elektron yang dihasilkan dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, baik itu NADH maupun FADH, akan masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu rantai transport elektron yang terjadi di dalam krista. Krista adalah membran dalam mitokondria. Kalau kita hitung, NADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu berjumlah 10 dengan menggunakan oksigen sebanyak 5 oksigen, menghasilkan 10 H2O dan 30 ATP. Sedangkan FADH hanya dihasilkan dari tahap siklus Krebs dengan menggunakan 1 oksigen, menghasilkan 2 H2O dan 4 ATP. Sehingga dari rantai transport elektron ini dipanen ATP sebanyak 34 ATP. Jumlah keseluruhan dari ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa adalah 38 ATP. Berikut ini merupakan reaksi sederhana dari respirasi aerob, di mana bahan baku berupa glukosa akan dioksidasi dengan menggunakan 6 oksigen, dari mana 6 oksigen ini? 6 oksigen ini berasal dari tahap rantai transport elektron yang berfungsi sebagai penerima elektron terakhir. Jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 38 ATP. Dengan mengeluarkan air, air sebenarnya dihasilkan 12 air. Tetapi 12 air ini tidak semuanya dikeluarkan karena 6 air itu digunakan ketika terjadi reaksi di siklus Krebs. Sehingga yang dikeluarkan hanya 6 air saja. Dan 6 CO2. 6 CO2 ini 2 berasal dari reaksi dekarboksilasi oksidatif dan 4 berasal dari reaksi siklus Krebs. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya. Perhatikan tabel tahapan proses respirasi aerob di bawah ini. Hubungan yang paling tepat antara tahapan respirasi, tempat terjadinya, dan hasil yang diperolehnya adalah, untuk soal seperti ini, kita lihat nomor 1. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. ATP yang dihasilkan secara langsung 8.
Kita sudah pelajari bahwa di dalam glikolisis ini dihasilkan 2 ATP bukan 8 ATP. Sehingga kalau ada nomor 1 di dalam pilihan jawaban, maka itu salah. A, B, dan E itu salah. Kita hanya tinggal memiliki 2 pilihan, C dan D. Kemudian kita lihat nomor 2. Pada tahap dekarboksilasi, terjadi di dalam krista, menghasilkan 2 ATP. Nomor 2, ini juga tidak tepat karena di dalam dekarboksilasi oksidatif tidak dihasilkan ATP. Maka jawaban yang paling tepat itu pasti D, 3 dan 4. Kita buktikan. Siklus Krebs terjadi di dalam matriks dan menghasilkan 2 ATP. Benar. Transfer elektron terjadi dalam krista mitokondria dihasilkan 34 ATP. Benar. Terbukti bahwa jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetaplah berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.